Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Fajar. Siang Bu. Dari mana saja di tadi kok lama? Dari sana ke sini. Terima kasih atas waktunya Pak Fajar. Hari ini pendampingan terakhir kita. Alhamdulillah. Setelah ini saya harap jenengan tidak merindukan saya karena saya tidak akan datang lagi menemui jenengan. Iya. Pada sesi terakhir ini kita akan membahas tentang persiapan panen hasil karya. Panen hasil karya. Kemudian juga melihat hasil survei feedback 360 yang kedua sudah Sampun ya. Sudah saya siapkan ini. Kemudian perubahan dalam pembelajaran, pemetaan aset, dan itu yang terakhir tadi yang saya sampaikan persiapan panen hasil kerja. Untuk yang pertama refleksi hasil survei feedback 360, kira-kira ada perubahan atau masih sama dengan yang kemarin? Berubah Bu. Berubah, tambah baik. Jelas. Berarti yang kemarin kurang sekarang sudah lebih baik ya? Iya. Apa yang kemarin kurang? Yang kurang kemarin itu ini loh, komunikasi dengan orang tua. Iya. Sudah meningkat menjadi apa? Ya, menjadi yang keempat. Sudah keempat. Kok Iya. bisa Pak? Oh enggak sih, Caranya tiga. bagaimana? Tiga. Caranya yang jenengan gunakan bagaimana? Ya Bisa kebetulan ada orang tua wali murid yang kenal begitu, terus akhirnya ya berbincang-bincang, ternyata ada grup orang tua, ikutlah di situ. jenengan ikut gabung di grup Iya, Berarti menyampaikan asalnya informasi, belum bergabung terus menjadi bergabung Bu. Berarti menurut jenengan kompetensi guru penggerak yang sudah Bapak miliki itu sudah baik, atau rencana peningkatan, rencana untuk meningkatkan kembali itu jenengan ingin melibatkan kira-kira dalam apa yang kurang dan melibatkan siapa? Saya sih ini saya tentunya di yang tiga itu loh Bu, mobil tiga itu. Yang mana? Kompetisinya kan cuma mengembangkan diri dan orang lain. Selanjutnya memimpin pembelajaran, yang ketiga memimpin manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini yang butuh eksplorasi lebih mendalam ini, karena saya sendiri di sekolah kan membutuhkan, karena selama ini manajemen sekolah itu kan dipegang oleh Desa Jagung itu terutama di wakil kepala sekolah bidang tertentu 4 dan juga pimpinan yaitu bapak kepala sekolah. Sementara kami selama ini bertugas menjadi guru sesuai dengan tupoksi, sehingga untuk manajemen sekolah ini butuh pendekatan yang lebih baik begitu kepada wakil kepala sekolah tentunya, karena bidang-bidangnya di Desa Jagung ada 4. Nah ini yang ke depan ingin saya lebih dalam lagi. Nggih. Butuh waktu ya. Selanjutnya perubahan dalam pembelajaran. Setelah Pak Fajar menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan berkaitan dengan kompetensi Bapak selaku guru? Tentunya perbedaannya itu drastis. Kenapa saya bilang drastis? Yang dulunya mengajar itu ya sebatas mentransfer knowledge saja. Sekarang sudah banyak yang harus bisa divariasikan gitu, seperti pembelajaran diferensiasi yang masuk, pembelajaran emosional. Hal seperti itu adalah hal yang selama ini belum pernah saya lakukan. Walaupun saya lakukannya tidak tahu teorinya, jadi sebatas menjalankan begitu, tapi kurang begitu dalam. Nah sekarang ini sudah mulai memahami sehingga bisa lebih memiliki pemahaman yang baik untuk bisa diterapkan kepada anak. Berarti Pak Fajar sudah bukan lagi pemeran utama di kelas ya? Yes, aktor utama di kelas saya itu adalah siswa, dan itu sudah saya gembor-gemborkan ke anak-anak, itu salah satunya. Kalau anak-anak sendiri bagaimana responnya setelah jenengan? Ya senang
kayak dulu gitu. Ya senang sekali ya karena ada perubahan gitu. Karena tidak semua guru melakukan hal-hal yang apa ya, yang seperti dilakukan, terutama teman-teman yang di guru penggerak ini kan cara mengajarnya bisa dibilang orientasinya ke siswanya lebih tertuju begitu. Terus yang menantang dalam selama 6 bulan ini ketika dengan mengalami perubahan anak-anak merasakan dampaknya, kira-kira ada yang menantang menurut kamu? Yang menantang adalah tidak semua yang kita terima dari guru penggerak itu bisa kita terapkan 100%. Sehingga ada kalanya itu harus by proses. Contoh saja misalnya pembelajaran sosial emosional. Ketika kita meluangkan, karena ada 2 versi. Yang pertama adalah versi di mana itu menjadi jam khusus ataukah itu dimasukkan ke dalam ke dalam pembelajaran. Tapi ketika dimasukkan ke dalam pembelajaran tentunya efeknya tidak seperti ya ketika itu jam khusus, salah satunya. Berikutnya pembelajaran diferensiasi yang tidak memungkinkan itu dilakukan pada materi-materi tertentu. Karena ada beberapa materi itu diferensiasinya memang di informatika mata pelajaran saya ini sulit dilakukan atau kecil begitu diferensiasinya. Mungkin dari 3 diferensiasi itu hanya pada diferensiasi hasil begitu. Tapi untuk yang lainnya itu seperti itu. Terima kasih Pak Fajar. Selanjutnya untuk pemetaan aset. Saat memetakan aset kemarin aktor yang dilibatkan siapa saja? Jadi saya ada siswa, guru, kepala sekolah. Siswa itu diwakili ketua kelas sama pengurus OSIS, perwakilan OSIS. Kemudian untuk teman sejawat itu ada 3, Pak Didi, Pak Joni, sama Pak Didi. Kepala sekolahnya Pak Ahmad. Ada kendala ketika jenengan melakukan aset tersebut? Kalau kendala tidak ada, mereka welcome sekali menyampaikan apa-apa aset-asetnya sudah ada dan dimiliki sekolah. Apa pertimbangan Pak Fajar dalam memilih sekolah? Pertimbangannya ya tentunya yang Sesuaikan dengan program yang ingin ya. Jadi program apa yang ingin saya lakukan atau saya capai, nah disitulah saya breakdown menjadi apa aset-aset yang bisa dimainkan di sekolah ini berbasis kekuatan. Sekarang persiapan kamu hasil belajar. Apa ide Pak Fajar untuk persiapan hasil belajar pada lebaran yang 7? Tentunya channel yang sekarang sudah saya bangun dari awal sampai akhir itu akan saya tata ulang. Nah, pertama yang kedua adalah portofolio digital yang itu by proses. Kemudian ini rencana di sana itu ada display yang besar begitu terkait produk-produk yang atau proses yang selama ini saya lakukan di program guru penggerak ini untuk bisa diakses oleh semua. Berarti yang akan dipamerkan Pak Fajar bentuk display tadi ya? Bentuk display betul. Portofolio digital. Betul, seperti itu. Gini Pak Fajar, nanti ketika lebaran yang 7 kita tim akan memilih 4 CGP yang akan mengembangkan program yang sudah dipilih. Oh ya. Nanti akan ada seleksi. Kemarin sebenarnya dari BPKB pusat menghendaki hanya 3 CGP. Tapi karena kita kemarin mengusulkan ada pemerataan, ada dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA dan SMA. Jadi nanti kalau jenengan yang terpilih menjadi penyaji dalam kelas berbagi, yang perlu jenengan siapkan adalah materi yang akan dibagikan ke peserta. Jadi kalau jenengan mau menyampaikan ulang tangga demokrasi, berarti akan ada materi yang perlu jenengan siapkan untuk peserta. Kemudian juga PPT atau data yang akan dipaparkan saat kelas berbagi. Oh, jadi itu ada kayak penjelasannya kemudian praktek begitu. Ada materinya, ada PPT-nya yang digunakan ketika jenengan Lokakarya 7 nanti kan ada 2 hari. Dari 6 tanggal 16 itu masih kelas belajar, jadi nanti sharing dengan semua CGP dijadikan 2 kelas besar. Yang hari kedua baru memamerkan. Di sesi pameran itu ada 4 CGP yang akan tampil di depan tamu undangan sebelum ada kunjungan peserta. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya minta tolong kalau nanti Pak Fajar itu sebagai informasi kalau ada masukan dari yang akan dibagikan
nanti akan diinfokan lebih lanjut. Iya. Ada seleksi soalnya. Kemarin gini Pak Bejan, kepala sekolah dari JPP sekitar ini itu bertanya, setelah ini kegiatan guru penggerak apa ya setelah ini? Sekarang Pak Bejan bagaimana? Saya terus mengembangkan diri, terutama komunitas praktik yang sudah saya bentuk. Jadi benar Pak Bejan, kita tidak perlu menunggu undangan atau kegiatan yang diadakan dari Policakin maupun dinas. Yes, iya. Jadi seperti yang saya sampaikan di beberapa pendampingan sebelumnya bahwa perjuangan jenengan baru dimulai ketika Sudah izinnya sudah hilang. selesai. Ya. Dari izin kan Oke, boleh kan? monggo. Oh sampai Tidak perlu iya menunggu. menerapkan. Iya. Cuma kemarin saya juga minta ke Pak Zainul kepala sampai di Jago. Saya minta juga baik jadi setiap akhir bulan atau refleksi saya dulu guru penggeraknya diberi waktu untuk mengeluarkan terus yang selanjutnya saya juga mengatakan mungkin kalau Pak Fajar masih berkenan kelanjutan dari CPP ini mungkin bisa mengikuti program CPP calon penggerak praktik yang angkatan 9 sudah dibuka. Sekarang sudah dibuka Pak Fajar, terakhir tanggal 30 atau saya itu Januari kalau tidak salah. Januari. Iya. Monggo daftar kalau masih mau ikut. Jadi kelanjutannya dari guru penggerak, levelnya di atasnya adalah pengajar praktek. Atau nanti jangan bisa langsung ke fasilitator monggo. Terus nanti Ya, perlu dipikirkan dengan mentah dan matang. mentah dan makan. Iya Mas itu ya menyelesaikan PPG dulu gitu. Iya, nah saya Senin itu PPL ya, perlu nyiapkan semua. Aduh. Itu tadi ya seperti itu. Oke. Jadi terima kasih untuk hari ini. Selanjutnya pendampingan sepenuhnya akan saya kembalikan ke kepala sekolahnya Pak Fajar yang akan mendampingi Pak Fajar benar-benar melaksanakan program penggerak secara nyata, tidak hanya menyelesaikan tugas. Atur sangat, mohon maaf jika salah pendampingan saya punya kekurangan. Kita ketemu di lain kali. Oke, matur suwun sangat Bu. Hari ini sudah pendampingan terakhir Bu. Tidak ada PI 7 tidak ada. Alhamdulillah. Iya pun kalau begitu. Terima kasih. Sudah kontak-kontakan. Matur suwun sangat Bu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.